Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lagi sakit dimanapun berada diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang beberapa hari ini para lover subscriber, terutama yang berada di luar negeri, yang dari kemarin banyak yang menanyakan tentang keberadaan atau tentang keadaan batin yang lagi dibakar oleh kelompoknya si Cungkring sama si Joparek ya. Alhamdulillah, jadi yang sekarang mungkin yang sudah tahu, mungkin sebagian ada yang belum tahu bahwa batin sudah bisa keluar dari bara api yang dibuat oleh si Joko Cungkring dan kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Dan ini menandakan bahwa ilmu hikmah yang dimiliki batin itu adalah memang benar adanya. Lalu ini jadi kemarin semua para santri di Ponpes Nur Siva Nusantara mengucap syukur, dan sampai tadi malam para santri pada menangis haru bahagia. Jadi rasa khawatir yang selama ini, jadi beberapa hari dari kemarin itu banyak yang mengkhawatirkan tentang kondisi batin, kondisi beliau kayak seperti apa setelah dibakar hidup-hidup oleh si Opa Cungkring dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah ternyata apa yang dilakukan mereka itu tidak mempan kepada batin. Dan ini saya menjawab banyak banget komentar dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Kenapa kok ini tidak ditindak tegas ya? Intinya si Cungkring sama si Opa ini kenapa tidak ditindak tegas? Jadi dari dulu saya sudah sering mengatakan ya, kenapa Abah tidak membinasakan mereka atau mencabut ilmu dari si Opa Cungkring ini ya. Jadi secara simbolnya beliau itu kan memang pengen, jadi mereka itu benar-benar pengen sadar dari dalam hatinya. Jadi bukan sadar dengan cara dipaksa, kamu harus sadar, dibikin jerah, misalkan sampai dibantai. Itu kan harapan para subscriber semuanya kan seperti itu ya kan. Sama sebenarnya dari harapan saya dan para santri kawan-kawan itu sebenarnya semuanya sama, inginnya seperti itu. Tapi ya namanya kita tahu sendiri ya, Gus Samsudin itu kayak apa orangnya. Gus Samsudin itu orangnya hanya sabar sambil senyum-senyum. Wis to bene ndak apa-apa, wis to bene ndak apa-apa, sabar. Semua ini sudah kehendak Allah. Kalau memang ini terjadi, ya memang ini sudah takdir Allah. Sama kayak pada saat batin dibakar itu kan juga seperti itu yang disampaikan sama saat dijangan gitu. Batin tetap wis to tak apa-apa, silahkan kalau mau bakar saya. Kalau memang ini adalah takdir Allah, kalau memang ini sudah kehendak Allah, ya mau gimana lagi. Intinya kan seperti itu, dipasrahkan kembali kepada Allah. Itu yang disampaikan batin. Jadi bukannya batin itu tidak mau bertindak, para santri itu juga tidak mau bertindak. Ya kita bertindak, tapi caranya yang berbeda ya kan. Itu caranya yang berbeda. Jadi lain orang itu caranya macam-macam. Ada orang yang langsung, wah ini kalau dibiarkan ini semakin berlarut-larut ya, misalkan ya, langsung kita bawa ke lapor yang berwajib. Ada juga langsung kita bantai, bisa juga seperti itu. Makanya saya sampaikan, semua orang punya cara masing-masing untuk membuat orang itu jerah atau membuat orang itu sadar dan bisa berjalan di jalan yang lurus. Ininya seperti itu.
Dan cara itulah yang dimiliki batin dengan yang dimiliki orang lain itu tidak sama. Batin itu ingin pendekatan secara batiniah, ya kan, dari hati ke hati, jadi dinasehati. Itulah yang dimiliki batin dan tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi batin itu tidak terpancing emosi, ya kan, tidak terpancing emosi. Kedua, jadi tidak sedikit-sedikit terus langsung wah bantai saja, pukul saja pakai. Batin itu bukan orang yang seperti itu. Sebenarnya batin itu orangnya ingin kedamaian, orangnya ingin duduk bareng sambil ngobrol, kan seperti itu. Kayak batin pada saat gerbek dukun santet, itu kan juga batin itu nggak serta-merta mau nantang gini-gini kan, enggak. Batin itu menasehati, diajak ngomong baik-baik sambil ngopi sambil roman, kan seperti itu teorinya batin. Dari konten-konten sebelumnya mungkin para subscriber, sahabat-sahabat semuanya bisa menonton, kan bisa melihat batin itu kayak apa dalam rangka menyadarkan orang-orang atau para dukun santet itu kan juga seperti itu gitu. Tidak langsung datang dobrak, ayo kamu harus sadar, kamu berhenti, kan nggak seperti itu bukan caranya batin. Dari dulu sampai saat ini bukan caranya batin, tidak seperti itu. Pasti diajak sharing dulu, diajak ngobrol. Nah biasanya orang kalau memang sudah memang nggak mau ya diajak ngobrol pun, kalau belum hatinya terbuka ya tetap emosi kan. Di beberapa orang yang diajak bertobat, diajak sadar oleh dosa mungkin kan pasti emosi akhirnya kan, karena mereka merasa benar. Kenapa kamu urusi saya? Padahal batin itu kan mengingatkan, mengajak ke jalan yang benar, mengajak perbuatan baik. Tapi tidak semua orang itu bisa menerima apa yang disampaikan. Tidak semua orang loh mau diajak ke jalan yang lurus, ke jalan, tidak semua orang bisa menerima apa yang disampaikan. Benar apa enggak, ya kan? Akhirnya kalau mereka tidak mau menerima, akhirnya terjadilah pertarungan atau duel antara dukun santet itu sama batin. Ibarat kata ya seperti ini juga. Cuma kalau orang-orang ini kan selalu mainnya kan keroyokan, keroyokan, main ini main ini, kan seperti itu yang dilakukan. Jadi kemarin itu saya pikir memang si Opa sama si Joko itu memang karena ya habis kalah taruhan uang 1 miliar, itu emosinya yang jelas dia memuncak, sehingga apa? Sehingga dia gelap mata. Nah teman-teman, ini suara itu hujan, mudah-mudahan suaranya bisa jelas ya. Dan ini rencananya nanti malam, nanti hari ini mau sebenarnya ini tadi sudah janjian sama Kang Samaran sama Kang Tito juga. Ini rencananya mau kita melanjutkan pencarian Kang Mandawa sama Kang Jadi, karena juga ada gambaran itu. Nah tapi nah ini dilihat sendiri ya, sekarang hujan deras lagi. Mau berangkat hujan tadi malam itu sebenarnya juga jam begini mau berangkat, tapi hujan sampai jam 9 malam. Bayangkan sampai jam 9 malam belum reda. Kemarin peralatan semuanya sudah dipersiapkan, kita sudah mau berangkat. Kang Samara juga sudah pakai celana pendek, saya nanti bagian yang di atas pakai bawah tambang, semuanya sudah perlengkapan. Kang Samara mau tidur, ternyata apa, hujan deras lalu sungainya membludak. Akhirnya kita bilang Kang Samara juga tidak jadi untuk terjun. Jadi ada tanda-tanda kemungkinan Kang Mandawa sama Kang Jadi sudah diselamatkan sama warga atau sudah ditolong sama orang yang sudah berusaha. Tapi feeling saya, batin saya mengatakan bahwa beliau ini masih hidup, masih sehat. Cuma tinggal kapan kita mencari lagi dan mudah-mudahan bisa menemukan. Karena yang mencari sudah banyak. Tadi malam itu Kang Jani sama siapa lupa saya, sama Kang Andi banyak mencari ya. Jadi misalkan tempat dibuangnya di sini, kita mencarinya sampai ke sana, Kang Janinya juga sampai yang bagian yang sebelah barat. Jadi sudah kita tandukkan ya dalam suara kembali. Tapi ya memang belum ditemukan, tapi ada titik terang. Ada titik terang. Dan mudah-mudahan nanti setelah mungkin nanti reda kita akan mengadakan pencarian lagi.
karena yang jelas Sang Pandawa sama dulu Sang Banten jelas ini butuh bantuan. Jadi mudah-mudahan aja nanti bisa. Ini kalau kayak hujan gini terus ya kita nggak bisa berangkat kan, pasti airnya membludak. Jadi sungainya itu membludak karena itu bukan sungai, sungainya ya sangat jurusan keberangkat dari kali sebelum itu, tapi itu tidak sebesar itu, tapi itu airnya deras. Jadi kalau hujan deras itu air itu sudah hampir sampai ke jalan naik. Itu yang membuat kita kemarin kita kecil takut juga karena arusnya kencang banget, karena itu jurusan dari bendungan ke LTA apa serut karena tumpang ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Jadi intinya tadi malam kami semua para santri dalam rangka menyambut apa namanya keberhasilan Bangkin keluar dari si jago merah yang dilakukan oleh Gofare dan Bangkin, dan yang alhamdulillah dari syukur semuanya karena dirinya sudah bisa keluar dari api yang dibuat oleh Jahanam. Dan mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak ada lagi kejadian pembakaran terhadap Bangkin, dan mudah-mudahan juga tidak ada masalah yang terlalu berat yang menghantam beliau, sehingga beliau bisa beraktivitas dan konsentrasi dalam rangka membantu para pasien atau orang-orang yang datang ke situ minta pertolongan. Itu mohon doa dan supportnya yang semuanya para santri berobat dimanapun berada ya. Jadi tanpa doa kalian semuanya yakin semuanya ini bisa terjadi, dan mohon doa dan supportnya juga dan dukungannya mudah-mudahan Sang Pandawa sama kalau bisa sangat badar bisa kita langsung mau berangkat ke sini dalam rangka alhamdulillah rabbil alamin semuanya. Yang penting Bangkin sekarang sudah selamat, tinggal kita mencari Sang Pandawa selanjutnya. Jadi beberapa hari kita akan mengadakan pencarian karena yakin entah itu bisa ditolong orang entah gimana, kita tapi sudah ada orang ya, kita akan melakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan selalu update tentang bagaimana keadaan Pandawa sama Pandawa saat ini ya, yang ditunggu oleh para lover semuanya gimana berada. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf karena belum saat ini belum bisa menemukan Pandawa sama. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.